Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita yang hadir di malam hari ini pasti akan menyusul almarhum. Tidak ada yang hadir malam ini akan hidup kekal dan abadi. Yang belum bisa kita pastikan malam ini Bapak Ibu adalah di mana nanti kita meninggal dan kapan. Tapi matinya pasti. Cuma jangan terlalu khawatir Bapak Ibu, karena Allah itu tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Kita tidak dimatikan oleh Allah sebelum terlebih dahulu dikasih tanda-tanda. Jadi semua orang yang mau meninggal itu Bapak Ibu pasti ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan tanda-tanda itu. Almarhum ayah saya dalam bahasa Bugis biasa menyampaikan pesan-pesan kepada saya. Beliau mengatakan, dari komailo koma guru nasengana aja muak guru risaliwen repamu. Kalau di bahasa Indonesia kan barangkali nak, kalau kau mau berguru, kalau kau mau belajar, jangan keluar dari dirimu. Belajarlah dari dirimu. Dan ternyata memang betul bahwa tanda-tanda kematian yang Allah akan tunjukkan kepada kita sebelum kematian kita itu ada pada diri kita. 100 hari sebelum meninggalnya seseorang itu Bapak Ibu ada tanda-tandanya. Cuma kadang-kadang kita tidak perhatikan. Saya pernah diajar oleh seseorang, dia katakan 100 hari sebelum kau meninggal Sayyidi, Allah sudah kasih tanda-tanda. Saya tanya, Mi, apa tanda-tandanya? Beliau berkata, kalau kamu mandi, jangan hanya mandi begitu saja, siram air di badan, baru mandi begitu saja, pakai sabun, pakai sampo, dan seterusnya. Saya bilang, lalu bagaimana? Beliau katakan, perhatikan air yang ada di tubuhmu. Beliau katakan, kapan ada orang yang mandi, entah itu mandi pagi atau mandi sore, yang jelas kita mandi, kemudian air tidak ada lagi yang melengket di badannya seperti butiran-butiran embun di pagi hari, maka kata beliau itu tanda-tanda kurang lebih 100 hari lagi kita akan hidup di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanda-tanda di badan kita. Kemudian ada tanda-tanda yang lain yang diajarkan oleh orang tua turun-temurun. Ini kita tidak akan temukan hadisnya, tapi ini adalah pengalaman dari orang tua yang keakuratannya 99 sekian persen. Apa itu Bapak Ibu? Kita berbagi ini malam. Saya tidak mengajar, kita hanya berbagi. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga pernah punya pengalaman dan diajarkan turun-temurun oleh orang tua. Kita hanya sekedar berbagi saja supaya kita semua bersiap-siap manakala tanda-tanda itu ada pada diri kita. Pertama, kalau ada orang yang sakit, entah kita yang sakit atau kita jaga orang sakit, jangan dijaga begitu saja. Periksa-periksa tong itu apanya diperiksa? Sering-sering kita gosok-gosok itu kulitnya. Insya Allah kalau ada orang sakit kita gosok dan masih keras bunyinya, insya Allah masih sakit berikutnya itu. Tapi kapan ada orang sakit kita gosok begini sudah tidak bunyi lagi, ya hati-hati Ki. Itu kemungkinan besar itulah sakit yang terakhir. Saya pernah praktekkan waktu tanteku sakit, saya datang besuk di rumah sakit kurang lebih 2-3 hari sebelum beliau meninggal. Waktu saya datang masih kuat, masih bicara dengan saya, bahkan masih sempat doakan saya karena saya berikan sesuatu, dia doakan saya supaya rezeki saya lancar dan seterusnya. Tapi pura-pura kan juga pidi-pidi, baru gosok-gosok, sudah tidak bunyi lagi. Sekitar kurang lebih 2-3 hari setelah itu. Hari kedua setelah saya masuk ICU,
Saya ditelepon oleh kakak sepupu, dia bilang bagaimana mama mau dikasih masuk di ICU. Saya bilang kasih pulang di ke rumah. Tapi karena yang jaga waktu itu, yang anaknya yang paling tua tetap dimasukkan di ICU. Pagi-pagi ditelepon, kak, ini mama bagaimana dikasih keluar atau tetap di ICU? Saya bilang kasih pulang saja. Mudah-mudahan meninggal di rumah. Kurang lebih 5 menit sampai di rumahnya, menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kalau sudah tidak keras itu tanda-tanda tidak akan lama lagi. Coba-coba kibede, gosok-gosok di sekarang. Siapa tuh Adam yang tidak bunyi. Tanda-tanda yang lain Bapak Ibu, kita punya tulang kering. Kalau di kampungku dalam bahasa Bugis itu namanya dune. Ini yang di depan, di betis, tulang kering yang di depan itu. Coba kita tekan, baru kita tekan, baru kasih begini ke atas ke bawah. Kalau ada orang sakit keras, insya Allah kata orang tua kita, kalau masih ada butiran-butiran seperti beras yang mengganjal tangan kita, insya Allah masih sakit lagi itu. Tapi kalau sudah lurus itu, tidak ada lagi. Orang sakit keras sudah tidak ada lagi itu alamat tidak akan lama lagi. Ini pun juga pernah saya perhatikan ketika sepupunya bapak meninggal sakit di rumah sakit Bayangkara, saya datang besok lagi. Saya sama istri waktu itu. Kemudian saya pura-pura pijit betisnya, ku kasih begini, sudah lurus nih. Begitu pulang ke tempat parkir, saya bilang ke istri saya, Bu, kayaknya Om tidak akan sakit lagi. Maksudnya bagaimana? Saya bilang inilah sakitnya yang terakhir. 10 hari setelah itu Pak, meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa itu Pak, diajarkan orang tua kalau mau keluar atau sakit keras apa dia bilang? Periksa dulu langit-langitmu di atas. Kasih bagusan tuh dengan lidahmu. Kalau masih gelek-gelek keluar mau. Kalau masih gelek-gelek insya Allah, kalau sakit keras insya Allah masih sakit lagi berikutnya. Sebenarnya ini ilmu Pak. Dalam bahasa Bugis dia katakan begini, nak, baja sangat dia nariko lau kori kampun na tawe. Angka anu yandre na palenna kako, angka anu yenu na palenna kako, aja muat taru mandre, aja muat taru menungi, aparesa-paresa koyolo. Nah, besok atau lusa kau pergi ke kampung orang, ada makanan dihidangkan, ada minuman dihidangkan, jangan langsung minum, periksa-periksa dulu. Bertanyalah sang anak, apa yang diperiksa? Dia katakan dalam bahasa Bugis, lakongi menre lilamu, pasigosoi, narik ko magele-gele, mofi andre manang yero na palenae, enu manang yero na palenae, narik ko angka racun na tanya racun ng puno ko, narik ko angka dotin na tanya dotin ng puno ko. Ini orang tua Pak, keyakinannya memang luar biasa. Ternyata orang-orang yang masih gele-gele itu insya Allah itu kematiannya belumlah dalam waktu yang dekat. Kemudian ada juga yang mengajarkan salah satu tanda kematian, semakin dekat kematian kita itu keringat kita itu tidak asin lagi Pak. Itu keringat tak. Kalau sudah dekat sekali ajal tak, sudah tawar, tidak terasa asin lagi. Beberapa jam sebelum almarhum ayah saya menghembuskan nafas yang terakhir, kebetulan di dahi bapak saya itu selalu keluar keringat, berpeluh terus. Saya selalu lap dan tetap saja keluar. Akhirnya saya ingat ada pernah saya dengar seperti itu. Saya ambil kemudian saya jilat. Ternyata sudah tawar. Beberapa jam setelah itu almarhum ayah saya menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi tidak apa-apa gitu Bapak Ibu. Kalau berkeringat ambil gitu keringat sedikit. Jangan sampai tidak asin nih, tawar gitu. Cuma saya pesan kalau ambil keringat yang di sini kita ambil, jangan yang di sini.